misalnya Islam liberal. Itu satu kontradiktif in terminis habis-habisan tuh, Islam liberal itu. Dan Ulil nih entah dari mana dia pakai. Tentu saya tahu bahwa itu adalah teknik pemasaran atau teknik politik. Tapi sebetulnya jadi mestinya KTP kita itu tulisannya perspektif, titik dua, agama Kristen. Karena hanya dengan cara itu kita bergaul sebagai warga negara, tukar tambah perspektif gitu. Nggak mungkin kita tukar tambah iman, itu bohong-bohongan itu. Lalu dikatakan tadi bahwa ada yang ganjil dalam kehidupan agama. Nah, di bidang itu saya berselisih itu. Karena buat saya bukan agama yang ganjil, orang beragama yang ganjil tuh. Buat saya ganjil orang beragama tapi sekaligus warga negara gitu. Jadi itu sesuatu yang dari awal saya mau pikirkan bagaimana mengucapkan itu supaya bisa jadi semacam pembicaraan baru dan kita mulai meninggalkan basa-basi untuk toleransi semu hanya karena kita berbeda agama. Toleransi itu tidak karena perbedaan agama. Seharusnya dalam kehidupan demokrasi orang tidak boleh mengucapkan lagi toleransi karena berbeda agama. Kita toleran karena berbeda etnis, boleh. Toleran karena berbeda pandangan ekonomi, boleh. Toleran karena berbeda pandangan, tapi toleran karena berbeda agama nggak bisa. Tidak kompatibel dengan apa yang disebut demokrasi. Itu bagi saya adalah semacam omong kosong yang dibalut demi permainan politik. Hal itulah yang diucapkan oleh Presiden SBY itu. Kan palsu itu. Kan mestinya dia ucapkan secara jelas bahwa boleh mendirikan rumah ibadah, bukan masjid, bukan gereja, rumah ibadah. Dia nggak bisa bilang dirikan masjid. Dia nggak boleh punya kosakata agama di dalam mengurus negara. Term agama pun mesti dia tinggalkan habis-habisan. Dia bilang rumah, bahkan dia bilang rumah yang bentuknya di atasnya ada kubah, di atasnya ada semacam cross. Itu mestinya cara berpikir seorang negarawan. Jadi begitu dia ucapkan satu kata yang datang dari kamus agama, dia sudah tidak toleran sebetulnya. Itu yang saya maksud. Oke, ngopi dikit. Nah, gejala ini gejala yang menimbulkan berbagai macam kemaksiatan intelektual. Anda lihat tadi, saya tadi dapat kiriman milis dari sebuah kumpulan dosen Universitas Indonesia. Di milis itu isinya adalah pengumuman. Pertama soal naik haji. Kan gila nih, milis Universitas Indonesia isinya pengumuman naik haji. Bukannya bahas teori evolusi Dawkins misalnya. Ini bahas soal naik haji. Coba nggak masuk akal gitu. Jadi bukan agama yang ganjil, orang beragama yang ganjil gitu. Kok di universitas di mana pikiran itu, istilah itu tepat, kontestatif, contestable, bicara tentang hal yang incontestable, doktrin sih. Jadi ini sebetulnya perkara kita hari-hari, termasuk misalnya Islam liberal. Itu satu kontradiktif in terminis habis-habisan tuh, Islam liberal itu. Dan Ulil nih entah dari mana dia pakai. Tentu saya tahu bahwa itu adalah teknik pemasaran atau teknik politik. Tapi sebetulnya dari awal dia mencegah kejernihan pikirannya tentang beda antara ideologi sekuler dan doktrin agama. Digabung, resultantnya nol tuh. Islam sekaligus liberal. Jadi malah orang bisa katakan saya adalah seorang liberal yang beragama Islam. Pelan aja ngomongnya. Karena pertama-tama Ulil adalah warga negara, setelah itu dia warga komunitas. Kalau dia katakan saya Islam yang liberal, dia ungkapkan lebih dahulu dan mempromosikan sebetulnya
otoritas komunitas itu. Saya seorang Islam, jangan macam-macam, walaupun saya liberal. Saya nggak bisa ngomong dengan dia akhirnya. Kalau dia bilang saya liberal, yang Islamis, oke, kita masih bisa share di bidang liberal karena kita sama-sama adalah warga negara. Warga negara hanya terikat pada etika publik, bukan etika privat.